Yang terhormat Ketua Yayasan di lingkungan pendidikan SMP Islam Nurul Taufik Kiai Haji Monim Sirot. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Ustadz Fathur Rahman. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Ibu berdiri di sini sebagai moderator dalam acara kita sosialisasi dan penyuluhan pencegahan bahaya narkoba untuk generasi muda. Karena di sini memang generasi muda semua, ada yang kelas 6, ada yang SMP kelas 1, 2 sampai 3. Maka sekolah kita, yayasan kita mengadakan sosialisasi mengenai pencegahan bahaya narkoba untuk generasi muda. Sebelumnya salam hormat untuk AKP Junairi Tirto Atmojo, sarjana hukum. Yang kedua Aida Hendrigo NC, sarjana hukum. Dan yang ketiga Bapak Bribka Kaseridin, Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru di SMP SMA di COVID ya. Jadi alhamdulillah hari ini kami diminta membawakan materi terkait narkoba. Tapi sebelumnya mungkin dari Pak Hendriko nanti yang akan menyampaikan materi. Jadi kami di sini membahasnya luas. Jadi nggak cuma terkait permasalahan narkoba, bisa kenakalan remaja segala macam. Kenapa saya sangat bersyukur, saya 2 bulan di sini ada SMP atau SMA yang bisa mengundang kami untuk menyampaikan terkait materi-materi terkait perkembangan narkoba yang ada di Pamekasan. Jadi narkoba tadi malam nangkap terakhir selama kurun waktu hampir 1 tahun. Bisa dibaca? Bisa baca sendiri? Lanjut. Itu contohnya siswa-siswi sekalian, biar punya pandangan ilmu. Itu tanaman ganja, itu biasanya ditanam di Aceh. Itu yang ganja kering. Buat apa ganja kering? Itu biasanya buat bahan rokok. Lanjut. Itu lada opium, namun di Indonesia tidak ada. Itu yang ada di India. Lanjut. Heroin atau putau, itu seperti itu adik-adik. Seperti apa itu? Kurang jelas ya. Seperti bubuk vaksin Ajinomoto. Lanjut. Psikotropika, zat atau obat alami maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, sebab berbakas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya yang sering disalahgunakan sabu-sabu, ekstasi, amfetamin. Kalau sudah resep dokter itu aman siswa-siswi sekalian. Seperti Bapak kemarin operasi kuku di sini, resep dokter hati rasa aman kan? Seperti itu. Lanjut. Itu contoh bubuk sabu-sabu. Jadi jika teman-teman siswa-siswi sekalian tasnya kedapatan seperti itu, langsung laporkan kepada gurunya. Tidak mungkin yang dibawa itu garam, pasti ini. Tidak usah takut. Pak, Bu, teman saya si Tuhan, di tasnya ada garam.
seperti garam itu sabu-sabu, kata Pak Enrico. Dicekkan dulu Pak, ya. Yuk, ayo. Itu siswa-siswi sekalian, yang namanya narkotika ditinjau dari agama manapun yang ada di negeri ini itu sudah salah. Dalam Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu sudah ada referensinya, ada dalilnya. Islam Al-Maidah ayat 91, Kristen Amsal dan lain-lainnya. Lanjut. Ini beberapa penyelundupan yang berhasil diungkap oleh Polri. Nanti ada gambarnya, baik melalui perut, dalam patung, jasa pengiriman barang, ekspedisi dan lain-lain. Nanti ada gambarnya. Lanjut. Itu siswa-siswi sekalian. Dari ini langsung, bagaimana caranya berhenti merokok dan apakah vape itu juga berbahaya seperti rokok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari Ahmad Munawar dari Bukit. Bagaimana cara berhenti merokok dan apakah vape itu berbahaya seperti merokok? Pertanyaan pertama. Sampai 3 poin pertanyaan nanti. Kalau sudah 3 poin pertanyaan kita jawab. Lagi 1 lagi, 2 lagi. 2 pertanyaan lagi. Silakan dari cewek dulu mungkin. Apakah kecanduan alkohol dan narkoba bisa disembuhkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Hidayat dari Bukit. Pertanyaan saya adalah, apakah minuman seperti arak itu termasuk narkoba? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk Bapak Enrico untuk menjawab pertanyaan pertama dulu dari Munawar mengenai bagaimana cara berhenti merokok serta apakah vape itu berbahaya seperti rokok. Silakan Bapak. Baik. Pertanyaannya bagaimana cara berhenti merokok? Bagi yang sudah merokok harus pintar-pintar melihat teman kita yang sehat. Misalnya Pak Hendriko itu sehat. Karena apa? Pak Hendriko sejak kecil tidak merokok. Senangnya olahraga, makan makanan yang sehat. Kenapa kalau kita sehat? Kalau kita sehat akan awet muda. Meskipun umurnya 40 akan seperti 30. Bagi yang merokok, risikonya kan sudah diketahui. Itu ada kafein. Siswa-siswi sekalian bisa kecanduan. Kalau sudah kecanduan, sementara kita masih sekolah, tidak dapat mencari uang sendiri. Apa yang kita lakukan? Minta kepada orang tua, minta kepada famili, saudara. Itu bisa disembuhkan. Silakan. Ini yang di depan ini semuanya tidak merokok, 3 orang ini. Siapa yang tahu usia saya umur berapa? Saya 4 tahun lagi pensiun. Ayo kajukan tangan yang tahu umurnya Pak Kapolsek berapa? 4 tahun lagi saya pensiun. Umur berapa? Ayo. 56. Pensiun 58. Ayo. Barusan 55 berapa? 54. Sudah tua enggak saya? Ayo. Saya enggak ngerokok. Saya enggak ngerokok. Banyak orang kena penyakit jantung, enggak ngerokok, tapi kena penyakit jantung. Kenapa dia? Sering rokok sudah jelas. Mengih. Emang katanya pecandu rokok, tapi sambu rokok belum. Mulai mati baru disambu rokok. Di situ. Jangan, masih banyak cara untuk gak ngerokok. Jadi mungkin bisa pakai permen segala macam. Tidak ada gunanya rokok. Makanya kadang-kadang yang anak-anak pelajar ini, diksi katanya kalian, baru badannya rokokan. Tidak ada gunanya. Jangan mau cewek-cewek kalau ke perokok. Dia kalau nggak punya uang kemana? Kicau dia kalau dikasih malah. Sudah pasti sudah. Dari mana? Kalau sudah ketagihan, makanya dari gunanya rokok. Lebih baik tidak merokok. Harum lagi kalau tidak merokok. Coba kalau merokok, bubutan, guasem.
begini tante bentar dari situ ya. Jadi saya sarankan ke adik-adik yang ada di sini tidak ada gunanya ngomong, sudahlah belajar. Yang kedua terkait bagaimana orang yang sudah kecanduan dengan narkoba, disampaikan dulu ya ke Dewan Guru, apabila ada siswanya, apabila ada tetangganya, apabila ada anaknya yang sudah kecanduan narkoba, dilaporkan. Kalau dilaporkan tidak akan dihukum, saya jaminannya tidak akan dihukum. Tapi kalau yang nangkep polisi, tidak hukum. Beda kan, ditangkap sama diserahkan. Bagaimana Pak solusinya kalau diserahkan? Direhab. Jadi rehab itu bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk memulihkan. Orang kecanduan narkoba itu sakit, dipulihkan, disehatkan lagi. Kalau sudah sehat, enak pulih kembali. Kan di situ. Jadi kalau orang yang direhab di mana untuk rehab Pak? Ada di Pamekasan di Jalan Basar itu rehab. Karena kesehatan itu mahal, biayanya berapa Pak? 1 bulan 4 juta rehab itu. Ada yang gratis, tapi di Surabaya, di Dokter Menor, di Rumah Sakit Menor itu gratis. Bagaimana caranya Pak? Pakai BPJS. Di tempat rehab itu ada psikiater, ada dokter, ada kiai. Bagaimana caranya Pak? Terkait kegiatannya hari-harinya orang yang sudah kecanduan narkoba, bukan plus tidak pakai dia, jadi dikurangi porsinya, dikurangi sampai sembuh. Baru dia biasanya 3 bulan itu sembuh. Biasanya orang kalau sudah habis direhab biasanya pendiam dia, orang itu jarang keluar. Kenapa? Sudah sadar saya malu. Itu sudah situ. Makanya memang masyarakat Pamekasan ini kalau melihat orang pecandu narkoba itu aib katanya. Aib. Padahal itu kan penyakit. Jadi harus disembuhkan. Ya itu penyembuhannya gimana? Direhab. Dilaporkan. Makanya saya sampaikan ke Dewan Guru juga, kalau emang ada siswanya segala macam, silahkan koordinasi dengan Bapas, silahkan dites urinnya. Dites urinnya itu gratis Bu, tes urin itu gratis. Karena kalau anak di bawah umur ditangkap terkait kasus narkoba beda dengan yang dewasa. Kalau yang di bawah umur itu bisa didiversi Bu, bisa dikembalikan ke orang tuanya dan sekolahnya. Jadi orang itu bisa, yang kecanduan narkoba itu bisa di-RG. Sekarang lagi marak-maraknya Bu terkait kasus-kasus yang di RG.